Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang bertemakan transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat pemerintahan desa dalam meningkatkan governance. Tujuan dari PPT ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah transformasi digital pada tahun ajaran 2020 semester 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Nugraha Ditama dengan NIM 20105244016. Saya berasal dari Teknologi Pendidikan B. Baik, kita menuju ke topik. Pemanfaatan TIK dalam pemerintahan desa. Dengan dilatar belakangi, saat ini Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi industri keempat ini ditandai dengan membawa banyak perubahan dalam segala bidang kehidupan. Salah satu contohnya adalah pada sistem informasi yang merupakan perpaduan antara teknologi informasi dan aktivitas manusia. Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan digital di wilayah perdesaan adalah dengan belum meratanya infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia atau SDM, teknologi informasi dan komunikasi TIK yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa. Dukungan TIK yang diterapkan pada pemerintahan desa akan mendorong data tunggal yang dengan mudah diupdate oleh aparatur desa dengan mengedepankan kesederhanaan operasional sehingga terjadi suatu kesatuan data baik tingkat desa, kecamatan maupun. Tujuannya diterapkan pembangunan transformasi digital pada pemerintahan desa ini antara lain adalah penggunaan pemanfaatan TIK oleh desa untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa. Terkait pelayanan kepada masyarakat, sangat penting untuk mengetahui pemanfaatan TIK di tingkat pemerintahan desa. Karena desa juga merupakan suatu wilayah pemerintahan yang biasanya tertinggal dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya inisiatif dari desa tersebut, studi mengenai pemanfaatan TIK di tingkat desa menjadi suatu hal yang perlu dilakukan. Dalam pembahasannya, kesiapan sumber daya manusia untuk layanan IT, ilmu teknologi pada desa masih kurang. Ada beberapa hal yang menjadi faktor kendala, diantaranya adalah kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan IT yang kurang, belum meratanya sumber daya manusia yang ahli, mutasi pegawai, adanya pelanggaran pelatihan TIK juga bisa menunjang kegiatan pada perdesaan. Pelatihan TIK tersebut bisa berawal dari kegiatan PNPM mandiri perdesaan yang harus diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat. Salah satu tujuan khusus PNPM mandiri adalah meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, hal tersebut sejalan dengan pengembangan e-governance dengan pemanfaatan TIK. Kegiatan yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi TIK dalam masyarakat antara lain adalah 1. Mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan TIK kepada kader maupun perangkat desa. Yang kedua adalah penyebaran berita-berita kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat serta memudahkan perangkat desa dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Yang ketiga adalah peningkatan pengetahuan perangkat desa secara umum. Begitu juga dengan pengetahuan dan informasi mengenai pemerintahan. Contohnya seperti menguasai undang-undang desa maupun pengetahuan lain. Dan pemanfaatan TIK yang bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri adalah 1. Pelatihan TIK dalam rangka mengurangi rendahnya literasi TIK. Karena kita tahu sendiri di desa itu literasi TIK-nya masih sangat kurang. Yang kedua adalah masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa. Jadi semua kegiatan di desa itu semua transparan, bisa diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga adalah masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Informasi seperti anggaran, kebijakan, kegiatan, dan lain-lain dapat diketahui oleh masyarakat. Yang keempat adalah masyarakat mengetahui pelayanan publik yang ada di desa. Jadi apapun pelayanan publik yang ada di desa, baik itu posyandu atau pembangunan-pembangunan lain, itu dapat
segera diketahui oleh masyarakat secara luas. Seberapa perlunya pelatihan? Nah, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia itu perlu adanya pelatihan. Pelatihan yang diselenggarakan secara rutin dapat meningkatkan kemampuan masyarakat maupun perangkat desa terutama dalam mengimbangi perkembangan TIK yang sangat cepat. Pelatihan yang melibatkan masyarakat desa dapat meningkatkan literasi TIK masyarakat. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pelatihan yang ditujukan terhadap komunitas-komunitas yang terdapat di masyarakat dengan inisiatif pemanfaatan TIK di tingkat desa dengan didukung literasi TIK. Selanjutnya adalah governance. Model e-governance menggambarkan hubungan antara pemerintah dengan stakeholder melalui TIK, yaitu hubungan pemerintah dengan masyarakat atau disebut dengan citizen, pemerintah dengan dunia usaha atau disebut dengan business atau bisnis, dan hubungan antara pemerintah dengan sesama pemerintah atau disebut dengan government, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau komunitas. Hubungan melalui media sosial dapat meningkatkan intensitas komunikasi pemerintah dengan masyarakat, sehingga pemerintah dapat dengan mudah dan cepat menangkap permasalahan atau keluhan dalam masyarakat tersebut. Baik, dalam step akhir atau kesimpulan, penggunaan TIK yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat dilakukan untuk kegiatan operasional dalam mendukung pelayanan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, memang masih belum dilakukan secara informatif maupun interaktif, melalui pemanfaatan TIK yang terjadi pada desa saat ini. Namun, dengan hal ini, pemerintahan desa tentu masih berupaya untuk memperbaiki kekurangan ini karena dengan perkembangan teknologi perlu adanya pelatihan pemanfaatan TIK atau internet untuk digunakan sebagai cara menyebarluaskan atau diseminasi informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan desa untuk e-governance pemerintahan sendiri. Baik, mungkin cukup di sini PPT yang bisa saya tampilkan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Hadino Graditama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.